Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Imam Muslim, imam para ahli hadis. Salah satu ulama dan imam yang terkenal di kalangan kaum muslimin adalah Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim. Umat Islam banyak membaca hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Walaupun tidak semua orang merasa ingin tahu lebih jauh tentang nama yang mereka baca itu. Berikut ini biografi singkat dari Imam Muslim, mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada beliau. Nasab dan kelahiran. Nama beliau adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kushadh Al-Kushairi An-Naisaburi. Kushair adalah kabilah Arab yang dikenal. Sedangkan Naisabur adalah sebuah kota yang masyhur di wilayah Khurasan. Kota ini termasuk kota terbaik di wilayah tersebut, kota yang terkenal dengan ilmu dan kebaikan. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 Hijriah atau bertepatan dengan 821 Masehi. Kunyahnya adalah Abul Husain dan laqab atau panggilan atau digelari dengan Al-Hafidh, Al-Mujawid, Al-Hujjah, As-Sadiq. Masa kecil, Imam Muslim dibesarkan di rumah yang penuh dengan ketakwaan, kesolehan, dan ilmu. Ayahnya, Hajjaj bin Muslim Al-Qushari, adalah seorang yang mencintai ilmu. Sang ayah rajin hadir di majelisnya para ulama. Ayahnya mendidiknya dengan semangat kesolehan dan cinta ilmu yang ia miliki itu. Imam Muslim rahimahullah memulai perjalanan belajarnya di usia belia. Safar pertama yang ia lakukan saat ia berusia tidak lebih dari 18 tahun. Mulai saat itu, sang imam muda mulai serius mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zahabi mengatakan, kali pertama ia mendengar kajian sunnah hadis adalah saat usianya menginjak 18 tahun. Ia belajar dari Yahya bin Yahya At-Tamimi. Guru-guru Imam Muslim. Imam Muslim memiliki guru yang banyak, jumlahnya mencapai 120 orang. Di Mekah, ia belajar kepada Abdullah bin Maslamah bin Al-Qa'nabi. Ialah gurunya yang paling senior. Ia mengunjungi Kufah, Irak, Al-Haramain, yakni Mekah dan Madinah, dan Mesir untuk mempelajari hadis. Di antara guru-gurunya adalah Yahya bin Yahya An-Naisaburi, Qutaibah bin Sa'id, Sa'id bin Mansur, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Haythamah Zubair bin Harb, Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la, Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna, Hunad bin As-Sirri, Muhammad bin Yahya bin Abi Omar, Muhammad bin Yahya Al-Zuhali, Al-Bukhari, Abdullah Ad-Darimi, dan lain-lain. Murid-muridnya. Kedudukan yang tinggi dalam keilmuan membuat pelajar dari segala penjuru datang untuk belajar kepada Imam Muslim. Di antara mereka adalah Ali bin Al-Hasan bin Abi Isa Al-Hilali. Beliau adalah murid seniornya. Kemudian Husain bin Muhammad Al-Qabani, Abu Bakar Muhammad bin An-Nadhar bin Salamah Al-Jarudi, Ali bin Husain bin Al-Junaid Ar-Razi, Salih bin Muhammad Jazrah, Abu Isa At-Tirmidzi, Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustamli, Abdullah bin Yahya As-Sarkasi Al-Qadi, Nasr bin Ahmad bin Nasr Al-Hafidh, dan lain-lain. Warisan Imam Muslim. Imam Muslim meninggalkan banyak karya tulis, ilmu yang luas yang tak layak disia-siakan. Dari sekian banyak karya beliau, ada yang masih ada hingga sekarang, ada pula yang telah hilang. Di antara karya tulis beliau adalah: pertama, As-Sahih, yakni Sahih Muslim. Inilah karya beliau yang paling masyhur di tengah kaum muslimin. Kedua, At-Tamyiz. Ketiga, Al-Ilal. Keempat, Al-Wuhdan. Kelima, Al-Afrad. Keenam, Al-Aqran. Ketujuh, Su'latihi Ahmad bin Hambal. 8. Kitab Amr bin Shu'aib. 9. Al-Intifa' bi Uhubis Siba. 10. Kitab Masyayikh Malik. 11. Kitab Masyayikh Ats-Tsauri. 12. Kitab Masyayikh As-Su'bah. 13. Man laisa lahu illa rawin wa ahadin. 14. Al-Mukhdramin. 15. Auladus Sahabah. 16. Auhamul Muhaddithin. 17. At-Tabaqat. 18. Afradus Syamiyyin. Metodologi Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis. Imam Malik rahimahullah menulis kitab Al-Muwatta.
sebuah kitab yang menjadi landasan hukum-hukum dari kitab As-Sahih Al-Muttafaq Alaih. Buku hadis ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Imam Muslim meneliti kembali jalur sanad hadis-hadisnya yang berbeda-beda, menyusun hadis-hadis dari beberapa jalur dan dari periwayat yang berbeda-beda. Demikian juga, beliau susun hadis-hadis dalam bab yang berbeda-beda sesuai dengan makna yang dikandungnya. Kemudian datang Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, imamnya para ahli hadis. Ia memilah hadis-hadis dan meriwayatkannya di dalam sahihnya dengan cara mengelompokkan jalur periwayatan dari kalangan penduduk Hijaz, Irak, dan Syam. Imam Al-Bukhari memilih hadis-hadis yang disepakati kesahihannya dan meninggalkan hadis-hadis yang kesahihannya masih diperdebatkan. Ia mengelompokkan hadis-hadis dengan kandungannya masing-masing. Setelah itu, Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah menyusun pula kitab Sahih. Beliau meniru langkah yang dilakukan Imam Al-Bukhari, yaitu hanya menukil hadis-hadis yang disepakati saja kesahihannya. Berbeda dengan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim menghapus riwayat yang berulang, kemudian mengumpulkan jalan-jalan sanadnya di tempat yang sama dan mengelompokkannya dengan bab fikih. Imam Muslim menghabiskan waktu 15 tahun untuk menyusun kitab sahihnya. Ahmad bin Salamah mengatakan, "Aku pernah bersama Muslim saat penulisan sahihnya. Lama penulisannya 15 tahun. Ia menulis di negerinya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan, Muslim menulis kitabnya di kampung halamannya. Dengan menghadirkan inti kitabnya saat sebagian besar gurunya masih hidup, Muslim sangat menjaga lafaz hadis dan meneliti redaksinya." Pujian para ulama. Abu Quraish Al-Hafidh mengatakan, "Aku mendengar Muhammad bin Bashar mengatakan, di dunia ini, orang yang benar-benar ahli dalam bidang hadis ada 4 orang. Abu Zur'ah di kota Rai, Muslim di Naisabur, Abdullah Ad-Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Ismail, yakni Imam Al-Bukhari di Bukhara." Dinukil dari Abu Abdillah Al-Hakim bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra mengatakan, Muslim bin Al-Hajjaj adalah ulamanya seluruh kalangan. Ia seorang yang paling memahami ilmu. Al-Hafidh Abu Ali An-Naisaburi mengatakan, tidak ada di kolong langit ini sebuah kitab dalam ilmu hadis yang lebih sahih dari kitabnya Muslim. Siddiq bin Hasan Al-Qanuji memuji Imam Muslim dengan mengatakan, Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Baghdadi adalah salah seorang imam dan hafidh, salah seorang imamnya para ahli hadis, imam masyarakat Khurasan dalam ilmu hadis setelah Al-Bukhari. Ahmad bin Salamah mengatakan, aku melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim lebih mengunggulkan Muslim dalam pengetahuan as-sahih dibanding ulama-ulama di zamannya. Wafat. Usia Imam Muslim bisa dikatakan tidak panjang, hanya 55 tahun. Beliau wafat dan dimakamkan di Naisabur pada tahun 261 Hijriah atau bertepatan dengan 875 Masehi. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau terhadap umat Islam dengan sebaik-baik balasan. Demikian, wallahu a'lam.